Halo semuanya, kembali lagi dalam video pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi mengenai pengantar sistem informasi bersama kelompok satu. Nah, sebelum kita memasuki materi, kenalan dulu yuk sama kelompok satu. Nah, selanjutnya, dalam materi pengantar sistem informasi ini, kita mempelajari 3 submateri, yaitu mengenai konsep dasar sistem informasi manajemen dalam bisnis. Yang kedua, yaitu mengenai perspektif sistem informasi pendekatan kontemporer dalam sistem informasi. Dan yang ketiga, yaitu mengenai perkembangan sistem informasi. Nah, langsung saja yuk kita masuk ke materi pertama. Sebelum kita memasuki materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sebuah sistem terintegrasi yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan dalam proses manajemen organisasi. Menurut Joel D. Aaron, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seorang manajer dalam membuat keputusan. Sedangkan sistem informasi manajemen menurut James A.F. Stoner adalah metode formal yang menyediakan pihak manajemen sebuah informasi yang tepat waktu, dapat dipercaya, dan dapat mendukung proses pengambilan keputusan bagi perencanaan, pengawasan, serta fungsi operasi sebuah organisasi yang lebih efektif. Lalu, selanjutnya, apa aja sih karakteristik dari sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen memiliki karakteristik di antaranya, yaitu yang pertama, memiliki kegiatan operasional pada tugas-tugas yang bersifat terstruktur. Yang kedua, memiliki kemudahan akses informasi untuk kebutuhan organisasi. Yang ketiga, memiliki peningkatan efektivitas dan efisiensi serta mengurangi biaya. Yang keempat, memiliki ketersediaan informasi yang berkualitas untuk pengambilan keputusan. Kemudian, apa sih tujuan dari sistem informasi manajemen itu? Sistem informasi manajemen memiliki tujuan utama, yaitu untuk membantu manajer suatu organisasi dalam mengambil suatu keputusan penting. Sedangkan tujuan lainnya adalah yang pertama, untuk menyimpan data dan informasi yang akan digunakan pada masa depan. Yang kedua, untuk menambahkan kinerja sumber daya organisasi. Yang ketiga, untuk mengontrol manajemen dalam menyediakan informasi yang berkualitas baik. Yang keempat, untuk mengontrol dan memaksimalkan potensi sistem informasi agar organisasi menjadi lebih baik. Lalu kira-kira komponen apa aja sih yang ada dalam sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen memiliki komponen atau dimensi baik secara fisik maupun fungsionalitas. Secara fisik, sistem informasi manajemen memiliki komponen yang terdiri dari yang satu, perangkat keras, merupakan perangkat atau peralatan yang berhubungan dengan fisik komputer. Yang kedua, perangkat lunak, merupakan program yang digunakan dalam komputer. Yang ketiga, database, merupakan media yang berhubungan dengan penyimpanan data dan informasi. Yang keempat, prosedur, merupakan aturan dan tahap-tahap pengguna sistem informasi. Yang kelima, personalia, merupakan sumber daya manusia yang merancang, membangun, menjalankan, dan mengoperasikan serta memelihara sistem informasi. Yang keenam, infrastruktur, teknologi, merupakan sarana dan prasarana jaringan komputer, telekomunikasi, dan internet.
Secara fungsional, sistem informasi manajemen memiliki komponen yang terdiri dari yang pertama, sistem administrasi dan operasional. Yang kedua, sistem pelaporan manajemen. Yang ketiga, sistem database. Keempat, manajemen data. Kelima, sistem pencarian. Kemudian, fungsi dari sistem informasi manajemen dalam bisnis apa saja sih? Fungsi sistem informasi manajemen dalam bisnis. Yang pertama, mendukung pengambilan keputusan, memberikan laporan dan analisis sehingga manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data, bukan hanya intuisi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. SIP membantu otomatisasi proses bisnis, misalnya pada akuntansi, manajemen persediaan, dan sistem produksi. Hal ini mengurangi biaya, mempercepat proses, dan meminimalkan kesalahan. Yang ketiga, memperkuat koordinasi dan komunikasi. Informasi dapat diakses secara lebih cepat dan transparan antara departemen sehingga tercipta koordinasi yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan keunggulan kompetitif. Perusahaan yang menggunakan SIM mampu beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan pasar, memahami kebutuhan pelanggan, serta mengembangkan strategi bisnis yang inovatif. Apa aja sih manfaat dari sistem informasi manajemen? Dalam bisnis, akurasi data, yaitu mengurangi kesalahan input dan memperbaiki kualitas informasi. Yang kedua, penghematan waktu dan biaya, yaitu mengenai proses yang sebelumnya manual bisa diotomatisasi. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi kinerja, yaitu memberikan laporan rutin sehingga manajemen bisa mengetahui posisi perusahaan secara real-time. Yang keempat, inovasi bisnis, yaitu membuka peluang pengembangan produk dan layanan baru berbasis teknologi digital. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu mengenai perspektif sistem informasi pendekatan kontemporer dalam sistem informasi. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih itu pendekatan kontemporer? Pendekatan kontemporer merupakan sistem informasi yang bukan hanya sekedar teknologi, melainkan sebagai suatu sistem sosioteknis, yang artinya sistem informasi dipengaruhi oleh 3 dimensi utama, yaitu teknologi, organisasi, dan perilaku manusia. Maka, pendekatan kontemporer terhadap sistem informasi menggambarkan bagaimana organisasi menghadapi perubahan dinamis dalam teknologi, bisnis, dan lingkungan global pada saat ini. Berikut ini merupakan penjelasan singkat dalam 5 paragraf mengenai pendekatan-pendekatan kontemporer. Yang pertama yaitu orientasi pada pengguna. Salah satu pendekatan utama yaitu berfokus pada pengguna, di mana organisasi modern memahami bahwa sistem informasi harus dirancang dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman bagi pengguna. Ini mencakup desain antarmuka yang intuitif, aksesibilitas, serta dukungan pelanggan yang efektif. Memahami dan memenuhi kebutuhan pengguna menjadi prioritas dalam pengembangan sistem informasi. Yang kedua, yaitu mengadopsi teknologi terbaru. Perubahan teknologi informasi terjadi dengan cepat, dan organisasi cenderung mengadopsi teknologi terbaru untuk tetap kompetitif. Ini mencakup cloud computing, analisis data lanjutan, kecerdasan buatan, dan Internet of Things. Organisasi mengintegrasikan teknologi ini dalam strategi bisnis mereka untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan respon yang baik terhadap pasar. Yang ketiga, keamanan informasi. Dalam pendekatan kontemporer, keamanan informasi menjadi perubahan atau perhatian utama. Dengan ancaman cyber yang semakin kompleks, organisasi harus melindungi data dan sistem mereka dari potensi serangan.
Investasi dalam keamanan cyber dan kebijakan keamanan yang kuat menjadi penting untuk melindungi informasi organisasi dan data pelanggan yang berlangganan di organisasi tersebut. Yang keempat, menganalisis data dan keputusan berbasis data. Data menjadi aset berharga dan organisasi menggunakan analisis data untuk mendapatkan wawasan bisnis yang lebih mendalam. Ini melibatkan penggunaan alat analitik untuk menggali data, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan yang lebih baik. Keputusan berbasis data memungkinkan organisasi untuk merespon pasar dengan cepat dan memprediksi perubahan yang akan datang. Yang kelima, yaitu keterlibatan pelanggan digital. Organisasi berfokus pada keterlibatan pelanggan melalui platform digital. Hal ini termasuk pemasaran digital, layanan pelanggan online, dan penggunaan media sosial untuk berintegrasi dengan pelanggan. Melalui pendekatan ini, hubungan yang kuat dan memahami kebutuhan pelanggan menjadi lebih baik. Kemudian, untuk materi yang ketiga yaitu mengenai perkembangan sistem informasi. Dalam sistem informasi manajemen, yang merupakan suatu sistem yang terdiri dari perangkat lunak, hardware, data, prosedur, dan personil yang terintegrasi dengan tujuan menghasilkan informasi yang berguna dan relevan bagi organisasi dalam mengambil keputusan yang efektif dan efisien. Perkembangan sistem informasi manajemen telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Pada awalnya, sistem informasi manajemen hanya digunakan sebagai alat untuk memproses data dan informasi secara manual. Namun, dengan adanya kemajuan teknologi, sistem informasi manajemen kini telah berkembang menjadi sistem yang lebih kompleks dan terintegrasi dengan berbagai sistem informasi lainnya, seperti e-commerce, big data, dan Internet of Things. Perkembangan sistem informasi manajemen tidak hanya mengubah cara kerja bisnis, tetapi juga memberikan pengaruh yang signifikan pada kebijakan, prosedur, dan strategi organisasi. Sistem informasi manajemen memungkinkan perusahaan untuk menjadi lebih responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis dan memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan. Dalam hal ini, pengembangan sistem informasi manajemen terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang semakin kompleks dan memanfaatkan teknologi yang semakin maju. Dalam perkembangan sistem informasi manajemen, telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut ini beberapa perkembangan penting dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu cloud computing. Pemanfaatan teknologi cloud computing telah memungkinkan organisasi untuk menyimpan dan memproses data mereka di server yang terletak di tempat lain, yang memungkinkan akses data dan informasi yang lebih mudah dan cepat serta mengurangi biaya investasi infrastruktur. Yang kedua, big data. Penggunaan teknologi big data memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dalam jumlah yang besar dan beragam untuk membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan akurat dengan memanfaatkan analisis data yang kompleks. Yang ketiga yaitu mobile technology. Teknologi mobile memungkinkan sistem informasi manajemen untuk diakses dari mana saja dan kapan saja, sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Penggunaan aplikasi mobile dalam sistem informasi manajemen juga memudahkan pengelolaan bisnis secara real-time. Yang keempat, Internet of Things atau biasa disingkat dengan IoT. Teknologi Internet of Things memungkinkan sistem informasi manajemen untuk memonitor,
dan mengontrol berbagai sistem bisnis dan infrastruktur dari jarak jauh, sehingga memungkinkan untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat dalam mengelola operasi bisnis. Yang kelima, yaitu Artificial Intelligence atau biasa sering kita singkat dengan AI. Pemanfaatan teknologi AI dalam sistem informasi manajemen memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dengan memanfaatkan analisis data yang lebih kompleks dan mendalam, sehingga memungkinkan organisasi untuk mengotomatisasi berbagai tugas serta meningkatkan efisien dan produktivitas dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, perkembangan teknologi yang semakin cepat akan terus memperkuat sistem informasi manajemen dan memungkinkan organisasi untuk mengambil keputusan yang lebih baik, efektif, dan efisien, serta meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan.